Jadi sahabat Mitra Diani, biasanya kan saya memandu podcast. Hari ini ada Dokter Adinda yang memandu podcast atau bincang-bincang sehat di Klinik Mitra Diani. Alhamdulillah, saya sebagai CEO Klinik Mitra Diani hari ini memperkenalkan layanan baru kita, polineurologi atau polisaraf. Ya, jadi kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Dokter Cut Antara, spesialis neurologi. Selamat datang Dokter Cut di Mitra Diani. Terima kasih dokter. Dan yang tak kalah penting juga Kepala Bagian Polifisioterapi Mbak Leonita. Ya, hari ini teman Mitra Diani, sahabat Mitra Diani akan dicoba kita membuka wawasan sedikit apa itu polisaraf dan apa saja yang bisa dilakukan atau ditreatment di polisaraf dan fisioterapi. Jadi tanpa banyak kata dan buang waktu, saya tanya dulu nih Dokter Cut, apa kabar Dokter Cut? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan Dokter Cut ini satu angkatan sama saya di FK-nya ya. Di FK-nya satu angkatan. Ini kasih salam lu buat teman-teman FK-nya. Persada Salam 92. Persada 92. Dokter Cut sama saya sekarang bermitra. Kebetulan beliau dari dokter umum, sekolah lagi, ambil neurologi. Kalau saya dari selesai sekolah, saya nggak sekolah lagi, macet. Macet tapi lancar dong. Macet, ya. Nasibnya berbeda, gitu ya. Ini ada Mbak Leonita. Tentu kalau di Mitra Diani, Mbak Leonita ini udah nggak asing lagi dia. Ya. Mohon maaf untuk tidak mengurangi rasa hormat saya pamit dok. Karena saya sebentar lagi jam praktek saya udah mulai. Jadi dipandu sama Dokter Adinda. Oke? Terima kasih sahabat Mitra nih. Saya mau ngilang dulu sebentar. Ya sayang sekali Dokter Dian sudah pergi. Jadi digantikan sama saya dok ya. Itu cepet banget yang ngilangnya. Iya cepet banget. Luar biasa. Cepet banget hilangnya karena Dokter Dian emang jadwalnya cukup padat ya dan juga sibuk. Jadi untuk sekarang ditemani sama saya dulu ya dok ya. Oke, baik. Jadi Dokter Cut ya, Dokter Cut Antara. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana dok pertama kali ke Mitra Diani ini dok? Wow. Wow. Gimana dok? Wow ya, wow. Ya, klinik yang cukup hebat ya. Artinya klinik yang cukup dicari oleh pasien dengan segala macam bentuk keluhannya. Iya. Dan kalau saya lihat sih paling banyak mungkin keluhannya adalah nyeri. Iya Nah, betul, nyeri ya dok ya. Nyeri itu kan bisa dari mana-mana ya penyebabnya ya. Itu yang perlu kita cari tahu nih. Nyerinya dari mana sih sumbernya? Iya benar. Nah, benar mereka ya, tuh dok, ya. butuh sepertinya bantuan, dituntun untuk oh ya nih saya ngeluh nyeri nih. Iya. Betul sekali dok, karena nyeri itu pasti sangat mengganggu ya dok ya. Iya, betul. Pasti kalau orang merasakan nyeri, dia pengen cepat-cepat hilang gitu ya dok ya. Jadi teman-teman Mitra Diani, demi meningkatkan pelayanan Mitra Diani, kita ini kan sekarang menghadirkan ada dokter spesialis baru, spesialis neurologi, dan juga akan berkolaborasi dengan fisioterapis juga ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada keluhan nyeri, mungkin nanti bisa datang ya dok ya. Ya bisa datang untuk mencari tahu asalnya dari mana gitu ya dok ya, asal dari mana dan juga disembuhkan seperti itu. Nah, kalau untuk penyakit nyeri itu biasanya tuh datangnya dari mana aja sih dok? Bisa dari mana aja? Nah, kalau nyeri di bidang neurologi itu memang menjadi satu keluhan. Nah, disinilah yang kita harus cari tahu dari mana sih. Contohnya nyeri kepala. Nyeri kepala bisa disebabkan oleh gangguan struktur dari tulang belakang, terutama tulang leher. Bahkan nyeri kepala itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita tuh sedang terkena serangan stroke. Atau pada saat itu kita juga bisa nyeri kepala itu merupakan salah satu aura dari epilepsi. Nah, jadi untuk mencari tahu nyeri itu dari mana penyebabnya atau dari mana asalnya,
ya diperiksakan dulu oleh dokter. Iya. Ya, jadi banyak sekali ya dok ya ternyata asal-asal nyeri itu sendiri ya. Tadi salah satunya Iya. ada stroke ya dok ya. Iya, betul. Salah satunya ada stroke. Oke. Kalau stroke sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Karena kan banyak ya sebenarnya mungkin teman-teman di rumah atau keluarga ya dok ya Iya, yang di Indonesia ini ya penyakit stroke itu banyak ya dok ya. Iya. Jadi stroke itu sebenarnya kan strike, sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Oh, strike ya, serangan ya Iya, dok ya, serangan. serangan Nah, ya. bentuk dari serangan itu yang muncul itu yang perlu kita tahu. Nah, salah satunya adalah nyeri kepala hebat tiba-tiba. Nah, Nyeri kepala hebat tiba-tiba yang ya. belum pernah dirasakan sebelumnya, atau disertai dengan keluhan lain seperti ada gangguan dari berjalan, merasakan kelemahan di satu sisi tubuh, bisa lebih dominan di kaki atau dominan di lengan. Bisa juga dengan tiba-tiba bicara pelo atau pada saat makan atau minum tersedak. Oh iya ya. Atau pada saat bangun tidur pagi melihat di cermin, kok bibir saya mencong. Mencong ya, Ya, itu biasa paling kan khas ada tuh. ya. Ya. Iya dok, benar. Lalu ada juga yang keluhannya, yang ini nggak boleh diabaikan ya. Pergi ke supermarket atau pergi ke masjid melalui jalan yang setiap hari dilalui dengan jalan yang sama. Tiba-tiba pada saat mau pulang, kok dia jadi kesasar. Oh, bisa gitu ya dok ya. Itu salah satu juga Salah satu. dok. Jadi begitu sampai di rumah, aku kok tadi kesasar muter-muter ya. Nggak apa-apa, bapak kan udah tua. Nah, saya ingatkan sini, jangan maklum dengan pikun. Oh benar ya, jangan maklum tuh teman-teman di rumah, jangan maklum dengan pikun ya dok Ya, artinya perlu dicari tahu apakah itu menjadi salah satu tanda bahwa ada serangan stroke. Oh oke. Jadi biasanya nih kan kalau di masyarakat awam misalnya nih pulang dari mana yang biasanya udah sering dilewatin tapi kesasar, mikirnya kayak di atur apa namanya, biasa kan kayak di Kayak ini nih saya dibikin bingung gitu kan, Ya, ada yang bikin ya. kalau orang-orang kan taunya kayak gitu ya dok ya, padahal itu sebenarnya salah satu tanda dari stroke ya iya. dok ya. Oh oke. Atau juga bilang gini, iya nih lagi banyak pikiran. Nah biasa kayak gitu, banyak pikiran Iya, jadi akhirnya kan, muter-muter dia. atau biasa bisnis-bisnis lah dok, ada yang kayak gitu. Oh ternyata itu adalah salah satu tanda stroke ya teman-teman gitu, jadi nggak bisa diabaikan ya dok ya sebenarnya tuh harus, apalagi kalau misalnya kita bilang namanya juga udah tua gitu, nggak boleh ya dok ya. Oh iya baik dokter. Oke, jadi itu ya teman-teman tadi penjelasan mengenai stroke ya, singkatnya gejala-gejalanya seperti itu teman-teman. Nah terus nih dokter, kalau misalnya orang stroke itu sebaiknya penanganan pertamanya kayak gimana dokter? Misalnya nih kita di rumah nih ngelihat ada keluarga kita yang ada gejala seperti itu, entah lemah badan atau mencong atau bingung gitu dok, kira-kira pertama kali harus melakukan apa itu dok? Nah, jika ada keluhan tersebut tiba-tiba, nah ini cluenya adalah tiba-tiba. Tiba-tiba ya, Ya. tuh ya. Segera bawa ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Salah satu untuk apa? Karena targetnya adalah kita cari tahu untuk di CT scan. Nah, tapi ingat ya, jangan pernah begitu ada lemah sebelah badan, bicara pelok, langsung buru-buru cari jarum tusuk di telinga. Oh atau iya ya. buru-buru tusuk di ujung jari. Tusuk-tusuk itu Tidak, ya. tidak. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Sesat ya dok ya. Itu salah dok berarti ya. Yang teman-teman ini kan biasa kan ada, oh ini kesumbat darahnya gitu ya katanya ya. Enggak gitu ya dok ya. Ya. Jadi penyumbatannya itu cuma bisa dilihat dari pemeriksaan ya dok ya. Oke, kita akan penyumbatan lihat. atau bukan ya. Oh ya seperti itu ya, baik dokter. Oke, terus kemudian nih dok, apakah mungkin teman-teman sekalian sini kan suka bertanya-tanya ya, stroke itu bisa sembuh nggak sih dok gitu, karena kan mungkin ada yang suka mikir ini gara-gara stroke lumpuh gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa. Nah sebenarnya itu bisa sembuh nggak sih dok penyakit stroke itu? Nah, stroke itu berarti kan gangguan dari vas pembuluh darah di otak, jadi perdarahan di dalam otak. Segera, intinya adalah segera. Kalau segera diketahui dan segera kita cari tahu faktor risiko yang menyebabkan stroke, insya Allah bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, yang sering kita lihat sekarang adalah gejala sisa dari stroke. Artinya, ya
nih saya sudah dirawat di rumah sakit, saya pulang dalam keadaan lemas loh, lengan sama tungkai saya masih lemas, masih atau lemas. bicara saya masih pelo nih, atau tidak lemas lengan dan tungkai, tidak pelo, tapi dalam pemahaman kata-kata maupun bahasa bermasalah. Artinya kalau diajak bicara tidak ada ekspresi, atau diajak bicara yang dijawab itu lain lagi, atau kalau diajak bicara tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba tertawa, padahal yang kita bicarakan itu tidak lucu atau tidak yang sedih, menjadikan ya. gitu ya dok ya. Oke. Nah itu mungkin kan biasa kan gitu, ini udah dirawat nih 3 hari di rumah sakit, masih lemes nih. Nah itu namanya gejala sisa ya dok. Nah, terus apa yang harus dilakukan dengan gejala sisa itu dok? Nah, gejala sisa ini sebaiknya kita juga harus mengendalikan faktor risiko yang sudah ketemu nih pada saat di rumah sakit, kita cari saat dirawat. Yang kedua, gejala sisa itu bisa kita latih dengan bantuan fisioterapis. Bisa dilatih ya. Nah, si gejala sisa ini juga keluarga dan pasien harus tahu sebenarnya gejala sisa saya seberapa sih. Jangan sampai ada gejala sisa kelemahan sisi kanan, beberapa hari atau minggu kemudian ternyata memberat. Nah, itu juga tidak boleh. Maksudnya diam-diam aja, kan memang udah lemas, tapi tambah lemas, tapi diam-diam aja nih pada saat kontrol ke dokter saraf atau saat jadwal fisioterapi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi disampaikan ya. Ya, karena apa? Karena kita jangan sampai gejala sisa tambah berat, atau memang itu merupakan serangan stroke berulang. Bisa berulang juga ya. Oke, Itu. jadi kalau misalnya ada gejala sisa itu bukan berarti dibiarkan sembuh sendiri gitu kan, mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Baiknya itu kita tetap kontrol atau fisioterapi ya dok ya. Tadi kan dokter bilang fisioterapi ya dok. Nah berarti ini antara neurologi sama fisioterapis emang saling berkolaborasi ya, bermitra ya dok ya. Iya, gini kira-kira mungkin sebelum kita ke fisioterapi ya Kanita ya, dan saya Kanita ya. Nah kira-kira kolaborasinya bentuknya seperti apa nih? Mungkin Kanita juga boleh sih untuk jelasin kan. Dari dokter dulu deh. Ya. Kalau dari saya akan mengakses dulu pasiennya. Pasien dalam keadaan stabil dan tidak ada kelemahan atau keluhan yang baru. Artinya dalam keadaan terpantau stabil. Nah, stabil itu dalam arti apa? Tensinya juga stabil, bukannya pada saat tensinya tinggi sekali atau pasiennya tensinya juga dalam keadaan rendah. Iya, jadi pastikan dulu fisiknya stabil ya. Stabil. Setelah itu ya terapi apa yang lebih dulu akan dilakukan. Nah, nanti kita akan kolaborasi dengan fisioterapis. Iya ya, baik. Kalau selama ini Kanita sudah pernah menangani pasien pasca stroke juga? Kalau untuk selama di Mitra Diani kebetulan sudah ya, kita sudah ada pasien ya. Sudah ada beberapa pasien pasca stroke yang sudah kita tangani gitu. Oke. Jadi bentuk kolaborasinya itu nanti dokter spesialis saraf akan mengakses apakah ini sudah aman ya untuk di fisioterapi gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya sudah aman, akhirnya dilakukan fisioterapi dan kontrol dan lain-lain gitu ya, Kanita ya. Oke. Selain stroke ini biasanya kalau di fisioterapi bisa apa aja ya, Kanita ya? Kalau fisioterapi itu kan secara pengertiannya sendiri kan adalah salah satu layanan medis yang penanganannya itu berkaitan dengan tulang, otot, tendon dan ligamen ya dok ya. Jadi sebenarnya lebih ke anggota gerak. Anggota gerak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mengeluhkan misalnya nyeri di bahu atau nyeri di pinggang, di lutut itu ataupun ada rasa tidak nyaman saat bergerak ataupun beraktivitas tuh bisa datang ke fisioterapi. Pegal-pegal juga bisa. Pegal-pegal juga bisa ya. Yang penting pegal tuh termasuk nyeri ya dok. Itu kan berarti nyeri, ada. tapi beda, mungkin bukan yang nyeri. Betul. Pokoknya kalau ada rasa tidak nyaman saat bergerak ataupun melakukan aktivitas bisa datang ke fisio gitu dok. Jadi nanti kan saat pasiennya datang ke fisio kan pasti akan kita asesmen dulu juga gitu, berdasarkan asesmen fisioterapi. Berdasarkan asesmen fisioterapi ya. Oke. Jadi kalau misalnya pasien datang nih mengeluhkan nyeri, nanti kan dia bisa konsul dulu ya berarti ke dokter neurologi, dilihat dulu seperti apa, dan nanti kalau misalnya ini aman untuk di fisioterapi, kita lakukan fisioterapi untuk penyembuhan yang lebih baik lagi seperti itu ya, Kanita dan dokter ya, seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke topik stroke ya nanti ya. Nah, kalau misalnya untuk pasien stroke ini
biasanya yang dilakukan apa ya untuk fisioterapinya? Oke, kalau misalnya untuk pasien pasca stroke, Mm-mm. setelah kita dapat rujukan atau rekomendasi dari dokter syaraf, itu pasti kita asesmen lagi dok. Kita asesmen lagi berdasarkan asesmen fisioterapi yang benar, di mana kita lihat tingkat masih ada nyeri atau tidak. Itu yang pertama. Terus kedua kita lihat tingkat gerak sendinya, Geraknya. lingkup gerak sendinya tuh keterbatasannya tuh semana Oh, gitu, karena kan oke. ada range tertentu untuk setiap misalnya di bagian bahu itu harus berapa derajat normalnya. Oh di iya, bagian- misalnya ada orang yang saking nyerinya jadi nggak bisa Betul. full gitu Tidak ya, bisa nggak bisa full, jadi gerakannya. kayak setengah-setengah gitu. Setengah-setengah, Oh, betul. Lalu setelah itu kan kita juga lihat kekuatan ototnya berapa nilainya, terus terjadi kelemahan atau kekakuan di bagian anggota gerak yang terkena gangguan seperti itu. Nanti setelah selesai asesmen, baru kita buat perencanaan keterapiannya gitu. Jadi kita akan menuliskan prioritas atau tujuan terapi yang harus kita lakukan pertama kali. Kalau misalnya masih ada nyeri saat bergerak, ya kita harus hilangkan dulu nyerinya. Karena untuk pasien stroke itu kan kita akan lebih banyak latihan gerak. Jadi iya, ibaratnya gerak ya. kita untuk relearning ya dok ya, Oh, kita belajar mengembalikan ya. kembali. Oh, iya. Jadi kan kalau misalnya pasien stroke itu kan terkadang suka lupa nih gimana cara seperti berpakaian, cara menyisir rambut atau cara berjalan, kan pasti ada gangguan semua. Nah, jadi kalau untuk fisioterapi itu lebih ke relearning, jadi belajar kembali aktivitas yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ kita harus pastikan dulu tidak ada rasa yang mengganggu saat nanti latihan, seperti rasa nyeri, rasa pegal atau rasa yang lain gitu dok. Nanti setelah nyerinya sudah hilang, baru kita masuk ke fase latihan. Oh, Exercise-nya jadi disesuaikan juga dengan gangguan yang terjadi. Oke, jadi nggak semuanya ujuk-ujuk tiba-tiba latihan semua gitu, enggak ya? Pasti kan ada tahap-tahapan yang prioritas ya tadi Prioritasnya. ya, katanya. Prioritas sampai pasien bisa kembali seperti semula, Betul. seperti itu ya. Oke. Terus nih Kanita nih, kira-kira kalau selama ini nih ya untuk pasien stroke gitu ya, pasien pasca stroke ya, maaf, bukan kalau stroke-nya kan berarti masih dirawat ya dok ya. Pasca stroke berarti dengan gejala sisa ya, pasien pasca stroke itu kira-kira tuh berapa lama itu untuk fisioterapinya itu? Kan biasa kan mungkin teman-teman di rumah ada yang penasaran itu, ini lama nggak sih sembuhnya, cepet nggak sih gitu. Sebenarnya kalau untuk berapa lamanya tergantung dari gangguannya ya dok ya. Ya, stroke-nya tergantung ya dok ya. Betul. Kita tidak bisa menetapkan satu misalnya harus 6 kali atau 10 kali, nggak bisa ya dok, karena kita kan juga lihat kondisi pasiennya. Karena kalau pasien pasca stroke itu, kita tantangan terbesar kami sebagai fisioterapis itu adalah salah satunya mood Ya, oh pasiennya. iya betul. Gitu, apakah hari itu moodnya baik atau enggak gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman seperti pasien kita sendiri aja, pasien klinis Mitra Diani yang pasien pasca stroke aja ada yang moodnya naik turun. Nah, kalau saat kita menghadapi itu, kitanya harus gimana caranya supaya pasiennya ya udah mau terapi tapi dengan semaksimal mungkin pasiennya bilangnya saya cuma mau terapi 10 menit. Oke, 10 menit tapi harus semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau untuk ditanya berapa kalinya kita nggak bisa Ada tergantung Betul, ya, adaptasi tergantung. pasiennya juga Betul. gitu. Karena kan ini bukan penyembuhan pasca stroke itu sebenarnya bukan yang singkat seperti kita sakit batuk pilek gitu ya dok ya, istilahnya ya, bukan kayak sakit batuk pilek. Jadi butuh waktu ya, butuh Betul. waktu, butuh kemauan juga Betul. gitu kan, Dan penerimaan diri penerimaan dari pasien. penerimaan diri juga ya, iya. Karena kan mendapatkan pasien dan mendapatkan diri yang udah lemah satu sisi itu bukan hal yang Hal yang mudah ya, mudah, betul ya. sih. Ya karena kan pasti sebelumnya dia merasa produktif Ya. gitu kan, merasa bisa mobilitasnya tinggi. Betul. Biasanya mungkin orang yang kayak gitu tiba-tiba dia terbatas, pasti kan akan susah. Itu wajar ya dok ya sebenarnya, tapi akan dibantu juga dengan dokter dan fisioterapis untuk memahami penyakitnya seperti itu ya dok ya. Iya. Iya. Oke. Jadi dok, kira-kira apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan buat dua-duanya deh ya, tapi nggak apa dokter duluan aja jawab ya. Apa sih dok yang diharapkan nih dari kolaborasi antara neurologi dan fisioterapis dalam menyembuhkan pasien? Apa outcome yang diharapkan gitu lah sebenarnya? Outcome yang diharapkan sebenarnya dapat meminimalisasi, bahkan kalau bisa gejala sisanya tuh tidak ada.
Tidak ada ya dok ya. Nah, di sini kita ibaratnya melatih lagi, melatih, dan tadi seperti dikatakan kita belajar lagi. Seperti contohnya anak bayi. Anak bayi itu kalau belajar jalan, itu kan kita ajarin dulu dengan tahapan-tahapannya. Nah, sedangkan bayi itu dia otaknya sedang berkembang. Oh, iya. Nah, Ibaratnya dari nol ya dok ya, ya. kalau pasien stroke itu kan otak sudah berkembang dengan sempurna, tetapi cedera. Oh, Nah, iya, di betul. situ otak itu tidak dapat begitu cepatnya langsung kembali seperti semula. Tapi kita melatih dari anggota gerak. Diharapkan akan menstimulasi bagian dari otak lain untuk memberikan dan meneruskan rangsangan-rangsangan sehingga terbentuklah diaktifkan sel-sel otak di sekitar yang cedera tadi, yang terkena stroke. Nah, itu. Oh, itu harapannya seperti itu. Harapannya dok, ya. seperti itu, sehingga dia kembali kita ajarkan untuk belajar jalan, belajar menggunakan lengan dan tangannya, dan mengendalikan untuk penerimaan diri. Oh iya. Kalau misalnya bisa boleh saya tangkap dari penjelasan dokter tadi, berarti ini sebenarnya untuk peningkatan kualitas hidup ya dok Ya, ya. Yang penting kualitas itu kan ya dok ya. Kalau misalnya untuk pasien pasca stroke ya dok ya, karena kan mungkin mereka merasa kualitas hidup ini menurun gitu kan. Jadi kita bantu untuk menaikkan lagi gitu, bukan hanya sekedar menyembuhkan seperti itu, tapi juga meningkatkan kualitas hidupnya ya. Karena yang kalau nggak salah saya pernah dengar gitu dok, pasien stroke apa pasien apa gitu ya. Jadi ya satu pasien stroke itu sebenarnya bisa bikin dua orang tuh tidak produktif gitu, karena harus ada satu yang harus ada pendampingnya. caretaker ya, harus ada ya. caretaker ya. Oh seperti itu ya, baik dokter. Kalau misalnya dari Kak Leonita dari sisi fisioterapis nih, kira-kira outcome apa saja nih yang diharapkan dari pengobatan pasien selama ini? Sebenarnya kalau untuk dari sisi fisioterapi sendiri kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan oleh dokter neurologinya ya. Jadi kita sebisa mungkin adalah mengembalikan fungsi yang terganggu, walaupun mungkin tidak bisa 100% tapi mendekati 100% gitu. Jadi sehingga pasien tersebut bisa menjalani aktivitas sehari-harinya tanpa bantuan. Yaitu mengembalikan kemandiriannya pasien gitu. Setidaknya dia bisa untuk mandi sendiri, untuk berpakaian sendiri, untuk makan sendiri, seperti itu. Jadi tidak tergantung dengan orang lain ya, sudah jadi bantunya mengembalikan kemandirian ya. Betul. Jadi tujuannya adalah mengembalikan kemandirian pasien tersebut, setidaknya untuk mengurus diri dia sendiri. Oke, jadi teman-teman itu tadi kita udah mendengarkan tentang stroke ya dari narasumber kita yang hebat, ada Dokter Cut dan juga ada fisioterapis Leonita. Nah itu kan tadi tentang stroke aja. Kalau misalnya pelayanan yang lain nih di bidang neurologi, kira-kira kasus-kasus yang paling ada gitu, kasus atau penyakit yang paling ada itu apa, yang paling sering muncul itu apa aja dok yang bisa ditangani? Selain stroke, di klinik Mitra Diani bisa juga kita menangani keluhan-keluhan seperti kembali lagi nyeri yang paling Nyeri besar ya. Tapi itu kita walk up, dan lagi ini mengarahnya kemana? Bisa karena gangguan struktural anatomi, bisa karena epilepsi, atau keluhan-keluhan yang memang belum tertangkap ya, seperti gangguan memori. Memori Ya, seperti tadi ya, kok saya lupa gitu ya. Ini benar-benar lupa karena apa nih? Nah, mungkin itu itu ya dok ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti bisa selain stroke itu ada nyeri ya. Iya, nyeri sih yang utama. Nyeri itu dia sebenarnya banyak penyakit-penyakitnya sebenarnya ya dok ya, asal-asal dari mana gitu. Nanti ke dokter neurologi untuk bisa diakses gitu ya, mengakses dengan baik. Oke. Kalau dari sisi fisioterapis nih, kira-kira apa saja pelayanan yang bisa diberikan selain perawatan pasca stroke? Kalau untuk fisioterapi di klinik Mitra Diani itu, selain kita menangani pasien pasca stroke atau bisa kita bilang pasien neuromuskular, kita juga bisa menangani pasien muskuloskeletal atau nyeri general seperti nyeri di bahu atau nyeri pinggang atau nyeri lutut gitu dok. Terus kita juga bisa menangani cedera-cedera pasca olahraga. Pasca olahraga. Karena biasanya kan kalau
pas olahraga tuh seperti sprain ankle atau keseleo keseleo. gitu. Betul. Itu Keseleo terus apa? sering banget gitu Iya, kan banyak keseleo ya, itu yang pegel-pegel ya. pegal-pegal gitu kita juga bisa. Terus selain itu juga kita juga bisa menangani mungkin sedikit ya dok ya untuk anak kebutuhan khusus kan juga Iya. bisa ke neurologi Oh, juga iya, kita dengan bisa anak di kebutuhan sini. khusus juga ya. Betul. Apalagi kan untuk Mitra Diani sendiri kan kita sudah punya special needs center ya, Iya, dok ya. betul. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan divisi tersebut. Jadi banyak ya sebetulnya Banyak, ya yang banyak bisa banget. yang bisa di apa namanya di dalam ranah dari neurologi dan fisioterapis Betul. ini. Dan lebih baik lagi kan kalau misalnya berkolaborasi gitu ya dok ya. Iya. Mungkin kalau selama ini teman-teman tahu cuma ke spesialis saraf ini buat stroke gitu misalnya, ternyata ada lagi yang lain teman-teman, misalnya bisa buat tadi ya epilepsi atau anak kebutuhan khusus atau dan nyeri-nyeri lainnya gitu. Nanti diperbaiki lagi sama fisioterapis di apa namanya di terapi gitu ya, di terapi lebih baik lagi dengan rujukan ke fisioterapis seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman itu ya tadi beberapa yang udah kita bahas mengenai stroke dan juga pelayanan neurologi dan fisioterapi di Klinik Mitra Diani. Seperti itu. Terima kasih ya dok dan Kalioneta ini merupakan ilmu dan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat ya bagi kita dan mungkin bagi teman-teman sobat MD di rumah seperti itu. Teman-teman tiba-tiba dokter Dian sudah tiba. Gimana? Sudah kembali. Udah selesai pembicaranya? Udah dong. Aduh, Untuk sayang kemana sekali. aja? Mohon maaf. Aduh. Jadi sahabat Mitra Diani, bincang-bincang tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga ingin memberitahukan bahwa layanan polisaraf atau polineurologi itu untuk sementara jadwalnya di hari apa Dokter Cut? Hari Selasa dan Jumat. Hari Selasa dan Jumat ya, nanti jamnya akan tertera di bawah ini. Jadi ingat bahwa polisaraf itu juga mencakup dari anak baru lahir sampai usia lanjut ya, ya dok ya. Jadi semakin melengkapi layanan Klinik Mitra Diani menjadi one stop medicine ditambah sama polifisioterapi. Mbak Nita, polifisioterapi prakteknya kapan? Kalau untuk polifisioterapi kita buka setiap hari dok, dari Buka setiap hari. Senin sampai hari Minggu. Untuk jam prakteknya juga nanti ditulis di bawah. Tuh, Senin sampai Minggu ada fisioterapi. Jadi kalau nggak enak badan, pegal-pegal dan sebagainya, Keseleo ya dok. keseleo, main bola, keseleo dan sebagainya, jangan ragu-ragu di Mitra Diani Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada, ini keren-keren loh, perempuan semua. Saya laki-laki satunya, menandakan bahwa wanita-wanita Indonesia itu hebat-hebat. Ya, Terima kasih. ya, Dokter Cut, barangkali closing statement-nya. Oh ya, sahabat Mitra Diani, jika kalian punya keluhan, segera deteksi dini, terapi dini, hasil lebih baik. Ya, oke. Closing dari Leonita. Jika sahabat MD memiliki keluhan terkait dengan anggota gerak, segera datang ke fisioterapi Klinik Mitra Diani, pasti lebih baik. Wis mantap. Oke, baik teman-teman Mitra Diani sekalian, sayang sekali sudah berakhir ya untuk podcast episode 1 hari ini. Nah, mungkin nanti ditunggu kelanjutan episode-episode selanjutnya agar kita semua tetap terinformasi dan tetap sehat. Oke, baik. Stay informed, stay healthy. Salam sehat.